Hai teman-teman, Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Saat ini saya sedang bersama dengan dua siswa SMP saya, SMP Mutiara Bangsa, ada Conan dan Heidi, yang dulu mereka juga siswa di PAUD kami. Kalau Heidi itu kalau nggak salah mulai masuk di lembaga PAUD kami itu umur 1,5 tahun. Kalau Conan itu mulai umur 2 tahun. Kali ini saya sedang bersama dengan mereka untuk mendesain sebuah program. Luar biasa ya teman-teman ya. Yang dulu masih umur 1,5 tahun, ternyata sekarang mereka bisa duduk bersama dengan saya untuk merencanakan sebuah program. Oke baik, tidak perlu berlama-lama. Di sela-sela pekerjaan kami, saya ingin melanjutkan sharing tentang bagaimana kami menguatkan kemampuan membaca pada anak. Pada tayangan sebelumnya, kita sudah berbicara tentang bagaimana mengenalkan, bagaimana melakukan kemampuan anak pada kegiatan membaca, bahkan menulis dalam kegiatan bermain. Dan kali ini kita akan menemukan jawaban bagaimana kemampuan-kemampuan tersebut dibangun sejak usia awal. Dan apa saja yang bisa orang dewasa lakukan supaya anak-anak memiliki kesiapan yang berkaitan dengan keaksaraan, dengan huruf, dengan kata. Kemampuan membaca pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kekuatan orang dewasa dalam mengembangkan bahasa oral atau bahasa lisan pada anak usia dini. Mengapa bahasa oral menjadi sedemikian berpengaruh pada kesiapan anak membaca? Nah, ketika anak kuat di kemampuan bahasa oral atau bahasa lisan, mereka itu sebenarnya sedang menguatkan kepekaan pada bunyi huruf, kepekaan pada makna kata. Dan yang jelas mereka menjadi terbiasa untuk menyimak, memahami, dan yang juga tidak kalah penting akan membantu anak-anak untuk memperkaya perbendaharaan kata. Nah, perbendaharaan kata inilah yang kemudian nanti juga akan membantu anak untuk membuat lembar-lembar kerja yang dihasilkan oleh anak itu sendiri. Artinya menjadi lebih bermakna. Ketika anak-anak berada di program daycare atau di TPA sampai di usia kelompok bermain, sebenarnya ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mengembangkan atau menguatkan kemampuan bahasa oral. Jadi apa sih yang diperlukan atau apa sih yang bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika anak-anak berada di usia awal? Yang pertama, gunakan rumus yang paling sederhana. Dan ini yang kami kembangkan di daycare kami, di kelompok bermain kami. Say what you do
and do what you say. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, itu diverbalkan, diomongin, dikatakan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, katakan. Atau kalau teman-teman mengatakan sesuatu, cobalah untuk dipraktekkan. Di program TPA kami, guru-guru sangat kami kuatkan pada kebiasaan-kebiasaan memverbalkan apapun yang dilakukan ketika mereka bersama dengan anak-anak yang masih bayi. Karena kami menerima dari usia 3 bulan, bayi usia 3 bulan. Jadi ketika guru akan menyiapkan minum untuk anak-anak, guru biasanya akan mengatakan, saatnya minum. Atau guru akan mengatakan, oh jalanannya basah. Atau misalnya, oh pintunya panjang. Ya. Jadi katakan, verbalkan apa yang Anda ingin tunjukkan, apa yang Anda akan lakukan. Dan sebaliknya, kalau Anda ingin menunjukkan misalnya bagaimana mereka meletakkan sesuatu, katakan di atas meja. Dot diletakkan di atas meja. Verbalkan. Yang kedua, jangan bertele-tele. Kalau kita bicara dengan anak-anak usia bayi sampai usia kelompok bermain, upayakan Anda bicara jelas. Maka saya menghindari guru-guru yang cara melafalkan kata itu tidak jelas. Tidak mungkin saya letakkan di program PAUD. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kemampuan-kemampuan dasar di bahasa anak, maka mereka harus mendengarkan yang benar. Jadi bicaralah singkat, jangan bertele-tele dan tidak tergesa-gesa. Bukan hal yang asing ketika teman-teman mendapati ada anak yang sulit sekali membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Ya. Itu kenapa ya? Apakah ada salah satu tahapan yang terlewat di usia awal sehingga anak-anak menjadi sedemikian sulit membedakan satu huruf dengan huruf yang lain? Jangan lupa ikuti terus sharing kami terkait kemampuan membaca dan menulis. Sampai bertemu pada video kami selanjutnya tentang kemampuan apa lagi yang diperlukan supaya anak-anak siap membaca dalam kegiatan bermain. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pekerjaan saya lagi bersama dengan Heidi dan Conan. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.